ini Bu ada dua variabel Bu ya, ada bidang kebudayaan, ada bidang pariwisata. Itu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Itu seperti apa Bu? Penjelasan. Iya, narosna siga orang iyanya anggota dewan luar biasa. Salon Bu. Dewan kemakmuran masjid. Salah satu kegiatan kita pernah memberikan stimulan dulu lah ya kepada hotel-hotel untuk mereka itu bisa menampilkan seniman-seniman di hotel-hotel. Kita bayarin lah gitu ya untuk mereka disupport oleh luar biasa gitu. Tapi kita sih inginnya ke depannya mereka si industri hotel ini juga turut mendukung, jadi tidak hanya podcast Be Kreatif or Lose. Sampurasun pemirsa YouTube, era revolusi industri 4.0 bisa menjadi tantangan atau bahkan peluang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Terkait hal ini, Disbudpar Kota Bandung menjawabnya dengan sebuah karya yang nyata melalui bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang diwujudkan dalam tupoksi. Ada yang ngaturnya ya, berdasarkan Perwal nomor 1398 tahun 2016, dan pemangku kebijakan itu adalah Head of Culture of Tourism Departemen Bandung City, Ibu Kenny Dewi Kaniasari Esos semuanya. Ya, Bu, tema kita adalah seni Sunda jeung Corona, Bu. Ini Bu ada esosnya, anggota SOS juga. Maksudnya ternyata jantan SOS-nya ya, eta teh sajana sosial. Sosial. Sauna teh gitu. Abdi kan lulusan TVSIP. Jantan eta nama titelna SOS. SOS, iya. Sehat Bu ya sekarang? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Bu hampir 4 bulan nih Bu, bahkan mau masuk ke 5 bulan. Kita ini semua sudah menjadi pahlawan corona Bu, karena stay at home Bu ya, cuci lima, dan aktivitas dilakukan dengan kebanyakan daring Bu, termasuk dalam sajian suguhan seni tradisi pun dengan virtual. Nah, oleh karena itu Bu, terkait hal tersebut, solusi yang telah dilakukan oleh Pemkot melalui Disbudpar apa saja untuk mengekspresikan seni budaya dengan virtual? Akang mah licik ya, contekan anak pakai laptop, saya mah tanpa contekan ya. Iya. Jadi ini memang kondisi 4 bulan terakhir ini sangat memprihatinkan, dan kami dari pemerintah Kota Bandung juga melalui Disbudpar tentu saja memfokuskan untuk segera kita melaksanakan mitigasi dalam rangka jaring pengaman sosial khususnya ya, karena ini dampaknya tidak hanya ekonomi tapi juga nanti ujung-ujungnya kita ngerinya ke sosial. Betul. Jadi apa yang sudah kita lakukan, pertama untuk jaringan pengaman sosial kita sudah berkoordinasi baik itu secara vertikal ya dengan pemerintah pusat mulai Kementerian Pariwisata, kemudian juga dengan dinas di provinsi, dinas pariwisata dan budaya, kemudian juga di sini dengan dinas sosial ya secara horizontal. Kita sudah membagikan bantuan-bantuan baik itu sembako maupun beras. Juga kita berkolaborasi dengan komunitas dan masyarakat juga yang memiliki perhatian terhadap seniman budayawan khususnya yang terdampak. Itu juga kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Ada masyarakat yang memperhatikan nasib dari teman-teman kita juga semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk keberlangsungan agar teman-teman seniman khususnya tetap bisa mengekspresikan hasil-hasil karyanya dan juga bisa diapresiasi hasil-hasil karyanya. Disbudpar ini ada satu program baru namanya Disbudpar Playlist. Disbudpar Playlist. Oh, daftar main. Play ya. Sanes play. Oh iya. Terbang. Sok dibalik biasanya orang Sunda mah F jeung P ya. Playlist. Iya namanya. Gitu ya. Nah, itu
kita melakukan streaming event secara daring. Secara daring, ya. Ya. Secara daring, sanes garing kan. Mohon. Jadi itu kita lakukan secara rutin tiap minggu. Ya. Itu siapapun itu yang misalnya kita ajak untuk berekspresi atau menyampaikan hasil karyanya, ya silahkan aja. Betul. Kerjasama dengan kita di Subutpar, dan ini hostnya itu tuan rumahnya itu termasuk yang sudah dikenal juga, yang juga beliau ini adalah karyawan di sini, Teh Risa. Oh iya. Teh Risa Saraswati kan, betul, followernya juga udah banyak. Banyak jadi bisa. yang nonton si Subutpar playlist ini juga banyak karena ya follower Teh Risa, kemudian follower sosmed di Subutpar juga udah banyak. Nah itu yang mengapresiasinya juga banyak akhirnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang kita lakukan agar teman-teman seniman, tidak hanya seniman juga pelaku ekonomi kreatif juga ya, itu bisa terus produktif. Nah juga untuk industri pariwisatanya sendiri, sekitar 2 mingguan yang lalu kita baru launching kegiatan Bandung Resell. Iya betul. Ini juga untuk mencoba membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor pariwisata, terutama dari industri perhotelan dan restoran. Ya minimal 10% itu pendapatan bisa naik lagi lah gitu ya. Ini juga dilakukan secara daring. Jadi transaksinya banyaknya tuh online. Ini Bu, ada lagi informasi bahwa corona ini dari wadah pandemik akan menjadi endemik, artinya kita harus berdampingan nih. Iya. Apakah program itu berarti otomatis berkelanjutan Bu ya? Iya. Jadi makanya ini ada istilah namanya adaptasi kebiasaan baru. Iya. Kita sudah ada perwalnya, perwal nomor 37 tahun 2020 tentang itu tadi adaptasi kebiasaan baru. Jadi jangan berharap ini kembali ke normal sebelum COVID. Gitu ya. Kita harus mulai berdamai, hidup berdampingan dengan virus COVID ini. Itu namanya itu tadi kebiasaan baru. Salah satunya menggunakan masker. Saya karena sedang bicara tadi tidak menggunakan masker. Terus jaga jarak dengan Akang juga ya, saya jauhan gitu ya. Kemudian juga sering cuci tangan gitu ya. Itu juga itu salah satu kebiasaan baru. Justru ini kalau saya melihat dari pandemi COVID ini, ini banyak hikmahnya. Terutama kita banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, di mana justru emang sekarang ini mungkin tren dunia ini masuk ke era digital. Betul. Ya, kita sempat dengar ya sebelum COVID juga ada 4.0, bahkan Jepang katanya sudah 5.0. Nah itu nanti digital, emang dunia kita tuh nanti serba digital nanti ke depannya. Jadi untuk kepariwisataan Kota Bandung juga, terutama di kantor ini di Subutpar, kita juga sudah berusaha menginisiasi, mencoba memulai dengan digital tourism, mulai dari mungkin pengumpulan data, kemudian juga tadi event-event streaming, kita sudah mulai digitalisasi semuanya. Itu justru lebih efisien dan lebih efektif dan jangkauannya itu lebih masif. Karena itu bisa diterima pada saat jam yang sama gitu ya, atau real time itu orang Amerika, orang Jepang itu bisa juga mengikuti apa yang kita streamingkan meskipun dengan perbedaan waktu gitu ya. Makanya saya sampaikan ke teman-teman stakeholders terutama binaan di Subutpar, justru dengan kekayaan potensi budaya dan ekonomi kreatif di Kota Bandung, apabila ini dijadikan satu kegiatan streaming event, ini keuntungannya orang luar negeri itu bisa juga turut menonton. Makanya kemasannya juga ini harus bisa diterima oleh semua pihak, baik itu dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia, ya. Makanya itu harus ada, kata saya, terjemahan tuh di bawahnya. Di bawahnya. Orang Jepang atau orang Australia yang sedang menonton streaming kita misalnya tahu pada saat ada streaming event tentang pembelajaran mengenai angklung misalnya, mereka bisa belajar mengenai angklung, ya. Makanya harus ada bahasa, minimal ada 2 bahasa lah dengan bahasa Inggris. Itu justru keuntungannya. Jadi information super highway itu
Jadi detik itu juga orang di belahan dunia lain tuh bisa melihat. Nah, 24 jam 7 hari kalau bisa tuh streaming event dari Kota Bandung teh, karena potensinya luar biasa. Bandung mah. Gitu. Jadi ini justru manfaat dampak hikmah dari COVID ini saya melihatnya ini saatnya momen yang tepat kita mempromosikan secara masif potensi seni budaya dan ekonomi kreatif dari Kota Bandung. Jangan kalah dengan Korea kan, jangan kalah dengan Jepang gitu kan. Mereka bisa mempromosikan misalnya taekwondo-nya, kemudian juga cerita-cerita drama Korea gitu kan, drakor. Kenapa tidak kita juga Bandung ini bisa dengan silatnya, dengan cerita Kasundaannya gitu, tapi dengan subtitle mungkin di situ. Gitu. Oke, Ibu, pada tanggal 17 Juni sebulan yang lalu ya tahun 2020 ini Forum Aspirasi Pengusaha Pernikahan Kota Bandung menemui Pak Yana, Pak Wakil Wali Kota terkait Perwal nomor 32 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Nah ini bagaimana Bu? Karena ini terkait juga dengan Disbudbar Bu ya. Karena ini para pengusaha pernikahan itu tentu saja dengan adanya perwal tersebut tidak akan bisa nabung. Usaha. Jadi itu Perwal nomor 32 memang itu belum ada ketentuan tentang pernikahan. Baru adanya di Perwal 37 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Justru itu pernikahan sudah boleh. Yang di dalamnya mungkin kalau pernikahan secara tradisional itu ada upacara adat dan lain sebagainya. Kita sih simpel-simpel aja lah gitu ya. Dan pemerintah kota termasuk Pak Wakil juga sebetulnya boleh, tapi mungkin dibatasi waktunya dipersingkat gitu ya, supaya tidak menimbulkan kerumunan. Gitu aja. Kemudian juga ada tarian tradisionalnya, kenapa tidak langsung di panggung saja pada saat tamu-tamu juga sudah pada duduk, kan itu lebih aman. Tidak ada kemungkinan besar terjadi penularan COVID kan. Nah itu justru karenanya pemerintah itu kenapa akhirnya banyak mengingatkan di Perwal. Silakan boleh, tapi harus begini, yaitu dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Karena satu nyawa orang Bandung itu sangat mahal, ya. Orang Bandung itu karena kenapa? Banyak potensinya, banyak bakatnya kan lebar. Satu nyawa manusia Bandung itu harus dilindungi gitu, makanya itu maksudnya kenapa ada batasan-batasan, yaitu tadi dalam rangka jangan sampai ini virus COVID ini penyebarannya justru malah jadi semakin luas gara-gara misalnya dari resepsi pernikahan gitu kan. Kan gak mau kita seperti itu gitu. Betul. Menurut Pak RK Bu, Pak Ridwan Kamil, angka positif hamil di Jabar meningkat katanya Bu. Gara-gara corona itu laras Bu. Eta mah iseng suami gitu ya. Yang kemarin gara-gara WFH ada istri-istri mah pada nggak iseng, kita mah sibuk di dapur kemarin istri-istri mah ini aja para suami-suaminya gitu ya gitu. Jadi tapi kan sekarang kan WFH work from home-nya kan sudah berakhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga ya yang sebagai wanita karir juga sudah kerja lagi di kantor masing-masing. Jadi kemungkinan meledaknya jumlah penduduk Kota Bandung mungkin ya itu bisa diminimalisir lagi lah ya. Betul. Gitu. Ya, bisa tidak Bu ya itu Bu ya. Iya. Tergantung niatnya lah. Betul. Oke Bu, tugas pokok Disbudbar adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini Bu ada dua variabel Bu ya, ada bidang kebudayaan, ada bidang pariwisata. Itu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Itu seperti apa Bu? Penjelasan. Iya, narosnya sih orang anggota dewan luar biasa. Salon Bu. Dewan kemakmuran masjid. Jadi kebudayaan itu memang betul urusan wajib dan pariwisata adalah urusan pilihan. Tapi tanpa itu harus menjadi dikotomi atau dipisah-pisah ya. Kalau saya secara pribadi saya melihat dua-duanya ini adalah penting. Dan ada keterkaitan antara pariwisata dan kebudayaan ya. Karena apa? Yang dicari oleh wisatawan itu adalah originalitas.
atau sesuatu yang mereka tidak punya di daerahnya masing-masing atau di negaranya masing-masing. Akhirnya mereka datang ke kota Bandung. Naon sih originalitasnya, salah satunya kebudayaan. Identitas gitu. Iya, identitas Bandung gitu ya. Jadi justru ya kebudayaan ini nanti yang menunjang juga ke pariwisataan di kota Bandung gitu ya. Nah, makanya pelestarian tentang kebudayaan juga ini menjadi salah satu fokus kita. Karena ini yang akan kita promosikan, yang akan kita tawarkan kepada para wisatawan ini gitu kan. Nah, saya juga inginnya ada pengembangan selain dari perlindungan, pemanfaatan, ada pengembangannya juga untuk seni budaya Sunda ini. Misalnya ya, atau kita bisa membuat semacam drama Sunda seperti halnya drama Korea dari cerita-cerita atau legenda-legenda Tirana Sunda. Itu bisa misalnya, terus kemudian juga seni pertunjukan. Ya, jadi dari cerita Lutung Kasarung misalnya, seni pertunjukan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik wisatawan atau terutama kan wisatawan sekarang kan pasar terbesarnya ini adalah kaum milenial. Apabila ini mungkin ditunjang oleh teknologi seperti halnya nanti video mapping di seni pertunjukan cerita Lutung Kasarung ini kan lebih menarik. Betul. Ada tariannya. Iya, dan itu padat karya. Orang yang jago video mapping keajak. Iya. Dari komunitas filmnya juga keajak, senimannya juga keajak gitu kan. Dan lain-lainnya itu, jadi itu padat karya. Betul sekali. Nah, kita harusnya Bandung yang sebagai kota kreatif harus banyak-banyak mengemas setiap produk budaya itu sekreatif mungkin dan sekeren mungkin, tidak kalah dengan negara lain. Saatnya kita menginvasi negara lain sebagaimana halnya Korea menginvasi ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dengan drama Koreanya. Kita juga dengan drama Sundaannya kita invasi orang Korea, biar orang Korea tuh seneng dengan drama Sunda gitu. Setuju ya? Iya, harus seperti itu waktu orang Bandung gitu. Ada program Bu ini Barata Bu, Bandung Rasana Nyata ya, yaitu mengembangkan dan mendukung serta memberdayakan para pelaku seni dengan tujuan untuk pelestarian seni budaya. Tadi Ibu sudah masuk ke dalam ranah pelestarian budaya, dan juga Barata adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan infrastruktur, kita sudah siap atau belum Bu? Dan bagaimana juga dengan SDM pelaku seni supaya Jati terkasih kujunti jadi gini, Barata itu, jadi ide awalnya itu begini, saya ngobrol dengan kepala bidang seni budaya pada saat itu Pak Sigit Iskandar. Kita jangan kalah, kata saya dengan Provinsi Bali. Pada saat kita baru turun dari pesawat itu udah tercium yang namanya aroma Bali. Sok atuh Bandung juga. Itu Barata itu Bandung Karasana Nyata, karasa dari semua panca indera yang dimiliki oleh manusia. Penciumannya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya ya, dan seterusnya gitu ya. Itu harus terasa betul-betul oleh wisatawan yang datang ke Bandung. Nah, salah satu yang kita tawarkan tadi itu ya, kebudayaan ya. Nah, kebudayaan ini biar dapat dilihat, didengar, dirasa dan lain sebagainya, itu coba kita sambungkan dengan industri pariwisata, dalam hal ini hotel-hotelnya, kemudian juga beberapa restoran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini harus semua stakeholders Kota Bandung harus berpartisipasi, gak bisa oleh disultar sendiri. Kita sempat keluarkan surat edaran wali kotanya di tahun 2018 mengenai Barata ini ya. Cuman memang ya kita butuh proses transisi, bahwa itu tidak semudah membalikan tangan ya, agar semua orang itu satu pemikiran dengan kita, mindsetnya sama, bahwa kebudayaan ini harus betul-betul dirasakan betul-betul gitu ya. Dia memang pelan-pelan. Tapi kalau misalnya ini memang untuk kepentingan bersama, pasti semua juga dengan senang hati akan melakukan itu semua. Jadi hotel-hotel, restoran-restoran itu menampilkan originalitas dalam hal ini budaya-budaya lokal yang memang khas Kota Bandung, yang bisa dinikmati oleh wisatawan gitu. Makanya salah satu kegiatan kita pernah memberikan stimulan dulu lah ya kepada hotel-hotel untuk
mereka itu bisa menampilkan seniman-seniman di hotel-hotel. Kita bayarin lah gitu ya untuk mereka disupport oleh luar biasa gitu. Tapi kita sih inginnya ke depannya mereka si industri hotel ini juga turut mendukung. Jadi tidak hanya menunggu inisiatifnya dari kita terus, dari pemerintah terus. Harusnya down up ya Bu ya. Dari bawah ke atas gitu istilahnya. Kira-kira begitu. Sugante namanya down up gitu. Bukan dari top down. Sana don't stop me now ya. Don't love me. Salah lah ya. Baik, kita akan melihat pemirsa YouTube ini, kita flashback dengan the Master of Culture and Tourism di Kota Bandung. Ini dia flashbacknya. Nah, ini di mana Bu? Ini Asia Afrika launching sebelum COVID, ini bulan Maret. COVID ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini di mana Bu? Ngopi ini? Aduh, iya di Pasar Cihapit. Tuh, kan itu Pasar luar biasa. Saya sampai ke pasar sekarang. Ini kan malam Bu? Enggak, sore-sore saya safari ngopi lah sama teman-teman ini dari komunitas film. Ini teh. Waktu itu. Ibu saya ngobrol di pasar ya. Komunitas film. Nah, iya mah nuju heureuy we ieu mah sareng Pak Sekdis. Lagi apa ya? Pak Sekdis baru serah terima. Serah terima. Ini kan Sekdisnya relatif baru ya, Pak Tantan. Pak Tantan. Iya. Oke, next. Ibu nyanyi ya? Iya teh, coba. Lagi jadi Pragawati Jati-Jadian. Waktu itu ada promosi batik Bandung yang baru dilombakan dan ada juaranya. Nah, hasil kejuaraan ini rancangannya kita buatkan baju. Nah, ini kita peragakan nih. Wow, pramugari peragakan ya. Pramugari. Atau di pesawat pramugari. Pramugari Pragawati. Salah. Abdi kan ini pramugari di mana Bu? Ini teh di gedung Bandung Kreatif. BCH. Sama ini Angkasa Pura ini. Iya. Ini kerjasama dengan Angkasa Pura, itu yang punya Bandara Hussein salah satunya. Masuk juga ke situ Bu, ke Bandung. Iya. Kan kalau bicara pariwisata kita bicara akses juga. Gimana tuh wisatawan bisa datang ke Bandung? Karena Barata tadi ya. Ya, itu salah satunya. Itu mah untuk si wisatawannya lah ya. Dan wisatawan itu untuk datang ke Kota Bandung juga kan harus ada akses melalui udara dan darat, karena Bandung nggak punya pelabuhan di laut ya. Nah, ini Angkasa Pura kita ajak kerjasama. Ini masih di sana? Aduh, ini mah saya lupa ya. Ini ada pengawalnya Bu? Saya lupa ini tadi mana ya. Kalau nggak salah ini Hotel Oman nih. Pada saat ada ini delegasi baru datang dalam rangka Asia Afrika. Festival. Iya benar. Iya betul. Iya. Nah, ini halal bihalal ya? Iya, halal bihalal ini di Hotel Oman itu ya, saya lupa. Ya, ini mah dalam rangka halal bihalal lah ya. Nah, ini teh acara ini Bandung BIAF ya. Bandung International Art Festival di kelurahan mana ya waktu itu teh lupa. Cikoneng. Ya, di situ. Ini bagus nih, waktu itu acaranya banyak Thailand dari luar negeri yang hadir juga menyaksikan. Yang hadir juga ya. Wow, luar biasa. Ini masih di situ. Ini beberapa. Ini dari luar negeri. Bule-bule ya. Para wisatawan. Ya, wajah-wajah Amerika itu. Oke, baik Bu, ada istilah SWOT Bu, strong, weakness, kemudian opportunity, dan thickness. Ya, itu terkait dengan seni dan budaya juga pariwisata di Kota Bandung seperti apa, kekuatannya di mana, weakness kelemahannya, opportunity kesempatannya atau bahkan hambatannya seperti apa Bu? Kalau saya lihat dari pertama, strong Bu, kekuatan. Itu kekuatannya ini banyak sekali itu sebetulnya potensi. Dengan hampir sekitar 2000-an objek pemajuan kebudayaan Iya betul. Ya. Iya. Akan uninga objek pemajuan kebudayaan teh naon wae? Aduh, cacat uninga Bu. Itu teh mulai di tradisi lisan, olahraga tradisional, seni itu masuk ke OPK. Terus cagar budaya, olahraga tradisional, teknologi tradisional, itu termasuk objek pemajuan kebudayaan. Nah, dari semua itu Bandung itu ada sekitar 2000-an lebih sub-objeknya gitu kan. Termasuk ini Bu, kekuatannya. Termasuk Gunadi tuh, Bumi Pakaran Sasuhunan itu di situ ya? Siapa Gunadi Pakaran?
kabogohna Bu Tintin Kusmiati. Oh, iya. Kang Ugu, saya nyebutnya Kang Ugu. Itu termasuk di situ. Ya itu Sebagai benda artefak ya, itu iya. bisa disebut objek pemajuan kebudayaan juga. Nah kekuatannya juga ininya juga manusia juga talent-talentnya SDM-nya gitu ya, itu satu kekuatan Kota Bandung betul, ya. Betul. Dengan hampir 60% itu usia produktif itu orang Bandung teh. Betul. Nah terus, tantangannya atau challenge apa tadi teman? Saya udah lama nggak kuliah jadi hilap weakness. Iya, weakness. Nah, weaknessnya sendiri ini adalah kurangnya promosi memang. Iya. Nah, ini peran media. Jadi tidak hanya harus oleh Disbudpar saja sebetulnya promosi tehnya. Betul. Tapi peran media, salah satunya ini nih ya. Iya. Itu kami harapkan. Betul. Makanya kita tidak akan kalah kalau misalnya ini media juga secara masif turut berpartisipasi mempromosikan pemajuan atau objek pemajuan kebudayaan ini. Jadi tidak akan kalah dengan Korea dan lain sebagainya. Betul. Itu kita punya banyak itu 2000-an lebih itu subobjek pemajuan kebudayaan. Nah, opportunity-nya itu tadi pengembangan. Karena Bandung kota kreatif. Ya, betul. Semua kita bisa desain dengan kemasan yang sangat menarik. Itu opportunity-nya. Seperti itu ya. Jadi tantangannya Bu weakness-nya. Nah, sudah tadi weakness, strong-nya sudah. Opportunity-nya sudah. Kelemahan weakness, kelemahan. Ari teteh non teh. Thickness, hambatan, kendala. Kendalanya. Iya, mohon. Kendalanya itu tadi kita tuh belum sinergis. Masih nyalira. Mohon, parsial ya. Parsial. Itu makanya kenapa kita ingin membentuk ekosistem baik itu ekonomi kreatif, seni budaya, kita harus bentuk satu ekosistem. Jadi saling terkait satu sama lain gitu ya kan. Kita bicara budaya, kita bicara juga berbudaya dalam hal mungkin seni pertunjukan tadi yang saya sampaikan ya. Ekosistemnya dari budaya kita bisa mengajak orang film, mengajak orang musik, orang fashion, orang kuliner dan lain sebagainya itu. Nah ini ekosistem ini harus kita bentuk, jangan sendiri-sendiri. Ini sinergitas ya. Jadi ini hambatan kita, tapi juga merupakan tantangan dari dinas juga untuk menyatukan ini semua. Oke Bu, pertanyaan terakhir Bu, karena sudah jam 1 ya. Ini Bu, lengser dan ambuk di mata Ibu Kenny dalam prosesi mapat panganten kumaha Bu ya di zaman now. Nah, ini ada masukan ya dari teman seniman juga. Ini lengser dan ambuk ini kalau tidak salah dulu itu kan ditujukan untuk apa ya? Mapat panganten. Tidak hanya mapak panganten saja, tapi untuk instansi pemerintahan. Untuk kerajaan lah raja gitu ya. Dulunya seperti itu. Jadi coba dilihat lagi ajabna atau apa ya si filosofi si lengser dan ambu ini. Coba kita pakemnya bukan ajabna. Kembali ke pakemnya coba dilihat. Nah kalau ini sehingga menjadi sekarang ini bobodoran, mungkin maksudnya adalah mengikuti perkembangan zaman dan itu bisa disebut itu Pak satu kreasi ya. Menjadikan satu kreasi itu pengembangan itu berarti. Nah cuman pakemnya coba dilihat. Justru yang pakemnya ini yang orang mungkin belum semua tahu. Betul. Ya kita lengser ambu ini mungkin ada cerita awalnya itu untuk apa? Mapak raja. Iya mapak raja. Justru itu sok mangga dilestarikan lagi tuh untuk pakem yang awalnya itu. Tapi yang sekarang nggak apa-apa, itu sebagai bentuk kreasi aja. Sehingga mungkin mudah dicerna lah ya oleh anak-anak zaman sekarang lah ya seperti itu. Jadi banyak bobodoranana gitu kan seperti itu. Oke, kan closing statement dulu dari Ibu untuk pemirsa YouTube, bangga Bu, himbauan atau ajakan? Ya silakan. Untuk pemirtup pemirsa YouTube yang saya banggakan gitu ya. Ini terima kasih saya bisa berpartisipasi di acara ini, terutama ini adalah kesempatan saya untuk mengajak lah ya semua, terutama warga Bandung yang saya banggakan, yang saya sayangi gitu ya, untuk sama-sama kita
kita memajukan pariwisata Kota Bandung. Dan bicara pariwisata Kota Bandung, kita juga bicara paketnya itu adalah kebudayaannya dan juga ekonomi kreatifnya. Karena Bandung ini tidak seperti halnya daerah lain yang lebih beruntung yang memiliki pantai, gunung, danau gitu ya. Bandung ini apa yang bisa kita tawarkan ke wisatawan adalah dari ide-ide kreatifnya, ya, dari kebudayaannya. Nah itu harus kita sama-sama kita jaga dan kita kemas menjadi satu tontonan yang menarik bagi para wisatawan, tidak hanya secara offline tapi juga secara daring, sehingga YouTuber juga ya dari seluruh dunia bisa ngelihat nanti pertunjukan budaya, pertunjukan ekonomi kreatif dari Kota Bandung yang hebat lah. Oke, luar biasa. Tepuk dulu tangan dulu. Oh ya Bu, satu lagi Bu, sahabat kami para seniman di Bandung ngomong dua Bu selama ini selama corona, yaitu Bapak Kabid, Bapak Irwan, seorang Bapak Deru, buku lingannya kan Bu rajin. Oh itu iya. Justru itu yang saya sarankan ke teman-teman ya di Discover. Sering-seringlah kalian ini jalan-jalan, menyapa stakeholders dan mitra binaan kalian yang ada di kecamatan, kelurahan ya. Karena urusan kita adalah mengurusi hampir 2,5 juta warga Kota Bandung di 30 kecamatan, di 151 kelurahan, di 1.500 RT RW. Jadi bukan mengurusi gedung di Sputmer, saya bilang gitu. Iya mah kan cuma punya 3 lantai dengan 60 orang. Wow, iya. Justru urusan kita mah jutaan orang. Mohon usul teh jaketnya digentos gitu Bu, Pak Deru lah. Oke. Mohon Bu, kagak beli tadi. Ini teh masih oli teh. Katanya nama ya, kita mah beureui ya, harusnya teresep deui. Upami nu teresep deui mah sanes orang Sunda. Ibu, be creative or lose, corona pasti akan berakhir, tapi budaya tidak akan pernah berakhir. Selalu ada yang baru, kreasi baru, karena budaya akan hidup terus sesuai dengan zamannya. Yuk kurangi gelan zaman bersama Disbudpar Kota Bandung. Pupuhuna Ibu Kenny Dewi Kaniasari SOS ya. MA. Ya. Aduh, Sami-sami, hatur nuhun.